Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Laksono, program studi Geografi anak 1. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan integrasi ekonomi di ASEAN. Apa sih itu ASEAN? ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yang dimana ASEAN adalah organisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dibentuk oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tahun 1997. Terutama untuk mendorong perdamaian dan keamanan kawasan. Dan pada tahun 1984, Brunei Darussalam resmi bergabung dengan ASEAN dan diikuti oleh Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam yang bergabung antara tahun 1995 sampai 1999. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi ekonomi ASEAN, yang dimana integrasi ekonomi ASEAN merupakan penciptaan struktur perekonomian internasional yang lebih bebas dengan jalan menghapuskan semua pembatasan atau sering disebut dengan baris. Dan di sini faktor mendorong dan penghambat integrasi ekonomi. Yang pertama adalah faktor geopolitik. Nah, faktor geopolitik mengapa menjadi faktor penghambat? Karena lingkungan politik dan keamanan di Asia Tenggara pada tahun 1960-an dan 1970-an memunculkan keinginan untuk bekerja sama demi perdamaian dan keamanan regional. Ada sengketa teritorial di antara beberapa negara Asia Tenggara, yaitu Perang Dingin, yang menyatukan ekonomi pasar pendiri ASEAN, yaitu pendiri ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, yang kedua ada keanekaragaman ekonomi. Nah, jadi keanekaragaman ekonomi awalnya merupakan hambatan bagi integrasi regional, seperti yang ditunjukkan pada tabel yang sudah saya buat di makalah saya atau jurnal saya. Jadi, mengapa keanekaragaman ekonomi menjadi salah satu penghambat integrasi ekonomi? Karena setiap negara di ASEAN itu memiliki pendapatan ekonomi yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah struktur produksi dan ekspor. Dari mana struktur produksi dan ekspor awal yang serupa merupakan hambatan bagi integrasi regional, yaitu perekonomian yang saling melengkapi. Pada awal integrasi ekonomi menghadapi lebih sedikit perlawanan karena akan ada persaingan terbatas di antara mereka. Sedangkan perekonomian yang bersaing pada awalnya akan menghadapi lebih banyak perlawanan karena restrukturisasi ekonomi akan menyakitkan. Namun, keuntungan dari integrasi ekonomi juga akan lebih besar dengan peningkatan efisiensi ekonomi dari reformasi dan realokasi sumber daya. Nah, yang keempat ada tekanan eksternal. Nah, tekanan eksternal terhadap integrasi ekonomi yaitu dari akhir 1980-an, perkembangan eksternal menekan ASEAN untuk bergerak ke arah integrasi ekonomi regional untuk bersaing secara efektif untuk pasar dan investasi global. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang integrasi ekonomi menurut AFTA, di mana AFTA sendiri memiliki kepanjangan ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama perdagangan di wilayah negara-negara ASEAN. Nah, dasar pemikiran dan proses menujunya, yaitu pada bulan Oktober 2003, ASEAN memutuskan untuk membentuk MENA. Pada tahun 2020, maksudnya pada bulan Oktober, mereka sudah memikirkan ASEAN untuk membentuk MENA pada tahun 2020, tetapi dimajukan menjadi
tetapi dimajukan pembuatannya menjadi tahun 2015 pada bulan Januari 2007 dengan garis waktu yang lebih panjang dari tahun 2018 sampai 2020 untuk CLMV. NEA adalah upaya yang sangat ambisius untuk integrasi mendalam yang mencakup faktor-faktor produksi serta mekanisme penyelesaian sengketa. NEA sendiri mengacu pada visi ASEAN tahun 2000, visi ASEAN 2020 tahun 1997 dan rekomendasi satuan tugas tingkat tinggi ASEAN pada November 2004. Program aksi Vientiane meletakkan tujuan dan strategi untuk mewujudkan komunitas ASEAN. Nah, jadi NEA sebagai pasar tunggal berbasis produksi memiliki 3 cabang, yaitu literasi perdagangan barang, literasi perdagangan jasa, dan NEA dengan pembangunan ekonomi yang merata. NEA sebagai pasar tunggal berbasis produksi memiliki 3 jenis, yaitu literasi perdagangan barang, yang dimana literasi perdagangan sektor barang yaitu penghapusan tarif sebagian besar telah sesuai jadwal dan bahkan dimajukan, namun tingkat pemanfaatan referensi tarif FTA masih rendah. Nah, terus tuh literasi perdagangan jasa. Literasi perdagangan jasa di sektor jasa akan memainkan peran yang semakin meningkat dalam perekonomian ASEAN untuk mendukung pertumbuhan jasa dalam konsumsi dan input jasa dalam produksi, serta pengembangan sektor jasa seperti telekomunikasi, transportasi, dan logistik, pendidikan, dan kesehatan. Nah, di NEA dengan pembangunan ekonomi yang merata, yaitu tujuannya untuk memperhatakan perekonomian yang ada di ASEAN. Jadi tidak membeda-bedakan negara-negara yang ada di ASEAN. Jadi tujuannya itu untuk membangun ekonomi negara-negara ASEAN yang merata. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.